Bener sumpah ya, saya nggak main-main ya. Suasananya beda teman-teman. Kalau pagi ya iya sih masih cerah ya. Rasanya tidak ada rasa-rasa. Jadi di sini teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman yang pernah saya ke. Supaya lebih aman kita mencari informasi ya kepada warga setempat teman-teman ya. Kalau perlu kita datangi Pak RT-nya, lalu kemudian kita tanya-tanya kepada Pak RT-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun anda berada. Kali ini saya ingin membongkar lokasi yang katanya hutan yang saya jadikan sebagai tempat camping teman-teman ya. Dan camping saya ini yang saya lakukan ini adalah bukan camping-camping sembarangan teman-teman ya. Jadi lokasinya ini nanti saya kasih tahu teman-teman ya. Saya kasih tahu yang sering kali saya jadikan sebagai ngonten teman-teman ya, bikin konten di lokasi tersebut. Tapi kalau masalah kalau masalah keangkeran lokasi ini itu asli 100% teman-teman ya, angker ya. Tanya aja sama orang-orang yang indigo ya, yang menurut kalian itu boleh ya, yang kalian percayai gitu ya. Atau tanya orang-orang yang ahli di bidang spiritual ya. Jadi lokasi di daerah Kalimantan Barat ini adalah lokasi yang banyak sekali dihuni ya teman-teman. Banyak banget dihuni oleh makhluk-makhluk astral teman-teman, termasuk di tempat saya ini teman-teman ya. Ini lokasi ini sebenarnya kebun karet kami teman-teman ya, tapi tidak main-main ya. Kalau anda punya nyali, silahkan tidur di tempat ini ya. Kita jalan-jalan nanti explore ya, di tempat lokasi yang angker teman-teman ya, lokasi-lokasi yang sangat mistis ya. Jadi kita bisa berjalan ke sini nanti ya. Nanti saya kasih tahu teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Intinya kan mana yang positif silahkan teman-teman ambil ya. Kalau negatif nggak usah diambil. Gitu aja kalau saya. Yang negatif dibuang ya teman-teman ya. Kalau yang positif mari kita jadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Jadi ya nanti saya kasih tahu ya, karena apa sebabnya saya bikin klarifikasi ini, bikin statement ini kepada teman-temanku semua. Ini adalah merupakan tanggung jawab saya membuat konten teman-teman ya. Jadi kalau bisa saya harus bertanggung jawab juga ya. Nanti saya ajak teman-temanku semua ya jalan-jalan ya, explore di tempat ini, di mana tempat yang sering saya jadikan sebagai tempat camping ya, lokasi-lokasi yang sering saya jadikan tempat camping ya. Ini akan saya bongkar loh teman-teman ya, saya bongkar ya. Jadi lewat sini ya, di kebun ini sering kali ya. Ini kebun jaraknya dari rumah itu sekitar 1 kiloan teman-teman ya. Sampai saya di lokasi ini saya bikin pondok loh teman-teman. Jadi kebun kami ini ya, kebun karet ya. Jadi kerjaan saya selain daripada nge-YouTube ya, itu mengaret teman-teman ya, ngaret, bersihin kebun ya, bertanaman, bercocok tanam ya, tanam sawit. Jadi kerjaan saya seperti itu. Terus terang aja saya ini tukang kebun loh ya, tukang kebun, saya bukan siapa-siapa kok ya. Tukang kebun aja teman-teman ya, bukan ustadz ya. Nggak usah panggil ustadz deh ya, panggil Jupri aja ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi di sini lokasi ini dari arah barat ke timur ya, ke bawah sana ya. Nanti saya perlihatkan ke teman-temanku semua ya.
secara detail, terus nanti kita pindah lagi ke atas sana teman-teman ya. Jadi nanti di sana akan perlihatkan di mana tempat-tempat saya sering camping ya teman-teman ya. Jadi saya berpindah-pindah loh teman-teman, tapi posisinya pun tetap sama teman-teman ya, tetap sama ya. Karena memang hutan di Kalimantan ini mirip sekali ya, mirip sekali teman-teman ya, sama ya, sama. Kalian mencari hutan yang bentuk bagaimana sih ya? Jadi saya lebih suka ya camping di tempat-tempat hutan seperti ini, itu karena suasananya sangat sejuk teman-teman ya, dibandingkan rumah-rumah terbengkalai. Karena lagi pula rumah-rumah terbengkalai, rumah-rumah tua yang tidak pernah ditempati oleh manusia itu susah kita cari di tempat ini teman-teman ya. Susah banget ya, kita harus menyeberangi sungai, kita cari itu pun kita harus minta izin dulu sama pemegang kuncinya teman-teman. Boleh enggak saya masuki rumah kosong ini? Boleh enggak saya merekam rumah kosong ini? Mengeksplor, bikin konten ya, memasuki lokasi itu baru nggak sembarangan teman-teman ya, baru kita boleh masuk untuk mengeksplor, menyaksikan, merasakan sensasi-sensasi apa yang kita rasakan di dalam rumah tersebut teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan, sendak-endaknya kita harus berizin dulu sama Pak RT-nya ya, sama bendaharanya. Pak RT, bendahara ya, kita izin dulu teman-teman. Jadi teman-teman kita, senior-senior kita, youtuber-youtuber kita yang lain ya, yang sering memasuki rumah kosong, tapi yang rumah kosong besar teman-teman ya, kayak villa apa itu biasanya mereka nggak sembarangan masuk teman-teman ya. Mereka harus berurusan dulu ya, berurusan dulu sama bendaharanya, entah sama Pak RT-nya mungkin. Jadi nggak begitu masuk nyelonong, apalagi kita ini pendatang dari jauh gitu loh. Paham kan teman-teman ya? Jadi nggak sembarangan teman-teman. Tidak semudah itu kita mencari tempat-tempat rumah kosong yang terbengkalai teman-teman ya. Bang Davi ya, Bucin TV itu teman-teman ya. Beliau itu kan memasuki rumah ke rumah-rumah besar kayak villa itu ya, rumah-rumah bekas artis itu. Beliau yang mencari informasi dulu ya, boleh enggak dimasuki. Kalau sekiranya kita lebih mencari supaya lebih aman gitu, maksud saya salah ngomong ini, supaya lebih aman kita mencari informasi ya kepada warga setempat teman-teman ya. Kalau perlu kita datangi Pak RT-nya, lalu kemudian kita tanya-tanya kepada Pak RT-nya. Gitu caranya. Boleh nggak saya memasuki rumah kosong ini? Boleh nggak saya ngeksplor di rumah kosong ini? Boleh nggak saya bikin konten di rumah kosong ini? Dan bahkan boleh nggak saya merekam rumah ini ya, rumah yang katanya angker. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Tidak semerta-merta kita langsung nyelonong masuk ke rumah, enggak teman-teman, enggak berani kita ya, enggak berani. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau di Kalimantan ini jarang saya menemukan larangan teman-teman ya. Dipersilahkan terus ya kalau di sini, tapi resikonya teman-teman ya, resiko karena hantu di sini bahaya teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Oke teman-teman ya, ini dia pondoknya teman-teman ya, dan anak istri saya bawa juga ya. Motor pun saya kesini pun pakai motor teman-teman ya, bukan jalan kaki ya. Kecuali kalau saya sendirian baru jalan kaki lah, biar agak lama pun nggak masalah ya kalau saya sendirian ya. Saya nggak mau anak istri saya yang menerima resikonya teman-teman ya. Jadi ini ya bekas tebas-tebasan saya teman-teman ya. Saya yang melakpangin beberapa hari yang lalu ya. Dan di sini ya, ini memang beneran teman-teman ya, beneran angker teman-teman ya, tidak main-main ya. Jadi kalau sudah di atas
di atas jam 2 teman-teman. Jadi suasananya itu sudah agak sedikit berbeda teman-teman ya, berbeda banget ya, maksud saya berbeda banget bukan sedikit ya. Jadi kalau sudah sore teman-teman, bener sumpah ya, saya nggak main-main ya, suasananya beda teman-teman. Kalau pagi ya iya sih masih cerah ya, rasanya tidak ada rasa-rasa angker gitu teman-teman ya, rasa-rasa merinding itu tidak ada teman-teman ya. Jadi yang sering saya rasain itu ya biasa-biasa saja kalau harinya masih cerah, masih pagi ya. Jadi pondoknya di sana ya sudah saya buat. Saya kesini pun dengan anak istri saya ya, memakai motor teman-teman ya. Jadi kan lumayan jauh kan dari warga. Cuman kalau misalkan ada acara hajatan ya, misalnya acara-acara solawatan, acara maulidan di seberang ya, di kecamatan atau bahkan di kampung teman-teman ya, kedengaran teman-teman sampai sini ya, kedengaran suara mikrofonnya. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, kita di sini nggak ada orang lihat ya, nggak ada orang yang tahu ya, meskipun tidak terlalu begitu jauh ya, 1 kilo dari perkampungan lokasi ini itu sudah nggak kedengaran lagi kalau misalnya kita teriak-teriak teman-teman ya. Di tempat ini ya, kita udah nggak ada yang tahu gitu ya, apa yang akan terjadi pada diri kita teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ini di lokasi di bawah pohon karet itu pernah juga saya bangun tenda di situ teman-teman ya. Terus kemudian di kebun dalam sana ya, di sebelah sana. Jadi pindah tidak terlalu begitu jauh. Cuman saya masuk ke dalam sana ya, kebun yang agak semak itu ya, sebat itu ya. Dan kemudian saya berjalan mencari lokasi lagi ya. Lokasi keliling. Jadi di mana tempat yang sekiranya layak dan agak sedikit serem gitu ya, yang mau saya jadikan sebagai tempat camping itu teman-teman ya. Jadi saya berjalan kadang-kadang ya, berkeliling ya, keliling kebun ini, jalan terus jalan. Apabila saya menemukan lokasi yang agak sedikit menarik, yang agak sedikit kelihatan angker gitu teman-teman ya. Nah di situ ya saya membuat tenda ya teman-teman ya, langsung saya ngerekam di situ. Jadi seperti itu. Dan dulu ya, beberapa 1 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, di bawah ini apa ini, pohon bambu ini pernah teman-teman ya. Ini pondok belum ada ya, pondoknya belum ada. Ini belum ditabas ini ya, belum dibersihkan ini ya. Sekarang udah bersih ini teman-teman. Belum saya tanam sawit dulu waktu itu ya, waktu saya masih ngonten di sini teman-teman ya. Pernah juga ya. Jadi yuk sini. Saya kasih tahu tempatnya ya teman-teman ya. Sini. Jangan jauh-jauh. Ke pondok sana, ke pondok. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman yang pernah saya camping di sini teman-teman ya. Ya, pernah saya camping di sini. Terus di lurus sana ya, ini lurus ke sana, di ujung sana ya, pernah juga teman-teman ya, di ujung sana. Nah, ini kan jalan saya masuk ini. Itu ya, kelihatan kan? Saya masuk ke sana, masuk ke dalam. Jadi memang saya pindah-pindah tidak terlalu begitu jauh, tapi Anda akan merasakan sendiri ya. Anda akan merasakan sendiri sensasinya ya teman-teman. Meskipun wilayahnya satu, tapi berbeda tempat ya. Ya tempatnya sih tidak terlalu begitu jauh ya. Kadang-kadang sampai 75 meter teman-teman ya.
kita berpindah-pindah kadang-kadang sampai ke luar hutan sana ya teman-teman ya. Sampai ke kebun orang teman-teman, kadang-kadang ya, kebun orang. Dari sini kira-kira 2 kilo teman-teman jauhnya ya. Itu tapi punya orang ya. Jauh banget ya, itu pun sama seperti ini lokasinya teman-teman ya. Jadi seperti itu, memang susah kita mencari tempat-tempat yang agak sedikit bersih di tempat ini. Jadi gimana ya, saya berjalan-jalan ini, tapi anak saya ini ya, sedangkan istri saya lagi tidur, jadi saya kasihan membanguni ya. Istri saya tidur, mau saya jalan ke sana, mau ngajak teman-teman, jadi cukup saya kasih tahu dari sini aja ya. Kasihan anak saya sendirian di sini teman-teman ya. Anak saya lagi sendirian di sini. Jadi kan seperti itu teman-teman ya, jelas kan semuanya, jelas. Oke, nanti saya tunggu istri saya bangun dulu, baru saya kasih tahu lagi di ujung sana, agak lumayan jauh dari sini ya teman-teman ya. Kalau istri saya sudah bangun, baru saya jalan ke sana teman-teman ya. Karena saya ini masih jaga anak saya dulu ya. Saya nggak berani ninggalin teman-teman ya. Karena di sini memang sekelilingan ini hutan semua ya. Itu punya orang ya teman-teman ya. Punya orang di yang agak gelap itu ya. Itu punya orang teman-teman. Jadi ada batasannya semua. Dan ini pas sepanjang sana, di sana ada terang-terang ya, punya orang juga, bekas dibersihkan sama seperti ini, makanya kelihatan terang dari sini teman-teman ya. Jadi kelihatan terang. Oke teman-teman ya, nanti kita tunggu istri saya dulu ya, baru kita lihat lokasi di ujung sana yang bekas saya jadikan sebagai tempat camping horor dulu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ya. Ini ya bekasnya ini. Ya. Dan ini kebun orang, teman-teman ya. Ini kebun orang. Dan saya ditemenin sama anak istri ya. Saya pakai motor di sini ya. Jadi saya nggak jalan kaki, artinya ini jauh loh ini ya tempatnya nih ya. Ini ya bekas saya konten dulu ya. Ini yang ada bambu itu ya, bambu kering dan ada tali-tali itu ya. Dan ini kemarin bekas saya tebas teman-teman ya, saya bersihkan ya. Dan ini punya orang, ada orang bakar-bakar di sana ya. Dan ini hutan semua teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lihat ya. Ini posisinya di sini ya, teman-teman ya. Dan ini kita bisa jalan ke sana lagi, ujung sana ya. Boleh teman-teman saya kasih tahu ya, perlihatkan ya, tidak main-main ya. Oh, ini kemarin bekas kami ya, bekas kami ngonten juga di sini teman-teman ya. Ya lihat ya, hutan semua teman-teman ya. Jadi tidak ada apa namanya itu, tidak ada settingan teman-teman ya. Dan ini bisa kalian jalan masuk ke dalam ini ya. Jadi teman-teman lihat sendiri kan ya, kita bisa masuk ke situ. Jadi teman-teman kalian boleh ya berkomentar yang gimana gitu ya, yang mengkritik ya boleh, saya tetap menerima teman-teman ya, kritikan-kritikan ya. Tapi ya kalau bisa itu kita harus saling menghargai gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya kita bikin konten ini, ya Allah gimana ya teman-teman ya, susah banget ya. Kita cek dulu lokasinya teman-teman ya, kita keliling bersihkan dulu. Ini semak-semak seperti ini loh ya, perlu kita bersihkan dulu. Nah ini teman-teman ya, ke sana kita jalan loh ya. Syukur-syukur ini musim kemarau teman-teman ya, musim kemarau, jadi nyamuknya agak berkurang gitu loh. Jadi jelas kan teman-teman ya, jelas. Kadang-kadang saya juga sering berjalan ke sini ya, yang lapang itu ada, di situ ada orang loh ya, ada orang sedang berbakar-bakar teman-teman ya.
Jadi lewat sini teman-teman ya. Ini ya. Kalau kita cari lokasi ya. Dan di sini ya, ini punya orang teman-teman ya. Ini punya orang. Dan itu ada kelihatan kayak ada bakar-bakar api di situ ya. Jadi saya kasih tahu aja lah, belak-belakan udah itu ya apinya ya, kelihatan kan asapnya itu ya. Hari pun sangat panas banget ini ya teman-teman. Jadi ini batasnya ya dengan kebun kami ini ya, bertetangga ya dengan kebun-kebun kami. Kalau di sini bahasanya hutan ya, bahasa sini ini namanya hutan karet ya. Kalau bahasa kami di Kalimantan Barat ini jarang orang nyebut-nyebut kebun, itu jarang teman-teman. Kita ke hutan yuk, nah gitu ya. Kebanyakan masyarakat di sini menyebutnya itu hutan teman-teman ya. Jadi jarang orang menyebut kebun. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas kan? Gimana, sudah jelas teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, saya selama ini ngonten teman-teman ya. Kalau ke lokasinya ini banyak sekali soalnya yang bilang saya ngonten di sebelah rumah bagaimana ya. Coba teman-teman lihat ini, ada nggak rumah saya di sini? Yang ada itu pondok ya, pondok tempat persinggahan kalau kita itu mau istirahat ya. Yang ada pondok kok, bukan rumah teman-teman ya. Itu pondok, bukan rumah ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi saya ke sini sekaligus ditemani oleh anak istri saya ya. Itu pun saya ke sini pakai motor teman-teman, karena mereka ikut. Kalau seandainya saya sendiri ya mungkin saya jalan kaki aja. Meskipun jauhnya lumayan lah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini saya mau bakar, ini ragu-ragu juga ya. Saya mau bakar ini soalnya takutnya melarat ke kebun orang ya. Ini mau saya bakar. Shh, mau dibakar enggak ini? Mau dibakar enggak ini? Besok katanya teman-teman ya. Jadi besok katanya membakar ini teman-teman, supaya sekaligus kita jaga di sini, takutnya apinya lari ke kebun orang. Jadi seperti itu ya, jangan sampai apinya itu melarat ke kebun orang. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kami nggak berani apa namanya itu, kami ada burung. Jadi kami nggak berani membakar langsung kami tinggalkan begitu saja, karena ini kami mau pulang ya. Begitu istri saya bangun, jadi saya langsung diajak pulang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi boleh kalian lihat sepuasnya ya. Di sekitaran ini kan nggak ada rumah warga ya. Rumah warga agak jauh sana ya. Makanya saya kesini aja pakai motor loh ya. Nah jelas kan? Udah jelas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sini Dayat, sini. Istri saya ngejar burung itu ya. Ngejar burung, mau tangkap pakai tangan. Tapi udah terlambat ya. Oke teman-teman, itu saja ya informasi dari saya, klarifikasinya ya. Terima kasih banyak ya, sudah paham semua kan. Sekarang sudah paham ya, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.